Dia pernah berzina. Nah, waktu konseling pernikahan ini nggak diteliti. Sejak itu kalau konseling pernikahan saya akan tanya mereka dua, dengan siapa kamu pernah lakukan hubungan seks? Selesaikan sebelum menikah. Kalau tidak, anakmu nanti anak yang campur-campur. Jadi kalau si Bill bisa punya 13 kepribadian, berarti setan mencampur adukkan itu. Paling tidak papanya pernah berzina dengan 7 orang, paling tidak mamanya pernah tidur dengan 3 orang. Setan mencampur adukan semua orang-orang itu dengan papa mamanya, jadi 12, 13 dengan si Bill. Wih, ngeri. Saudara, maka itu kenapa Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling teliti bicara masalah seks. Paling teliti. Ada ayat ini, ayat 17 sekarang. Paulus menggunakan kata yang sama. Ini ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dalam ayat 16 Paulus memakai kata mengikatkan juga. Betul? Itu pada orang. Nah, saya akan ganti kalimat terakhir 16. Barang siapa mengikatkan diri pada seseorang, artinya hubungan seks, maka mereka bersetubuh. Boleh toh mengikat kata itu? Nah, sekarang saya gunakan untuk ayat 17. Saya bersyukur, maka itu hanya Kristen yang mengajarkan bersekutu dengan Tuhan. Tapi barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia berseroh dengan Tuhan. Dapat sesuatu enggak? Kalau dengan manusia itu bersetubuh karena manusia itu punya tubuh. Kalau dengan Tuhan yang adalah roh, kita berseroh. Maka itu kekristenan juga satu-satunya agama yang menuliskan hubungan Tuhan dengan umatnya adalah hubungan suami istri. Ternyata kalau kita berdoa itu lagi hubungan intim dengan Tuhan. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya saudara untuk bersekutu dengan Dia. Dalam hidup ini gunakan sebaik-baik. Nah, ini arti ayat 18. Mengapa hanya dosa perzinahan yang merusak tubuh dan terjadi di dalam tubuh? Ngerti sekarang? Yang lain itu di luar tubuh. Karena seks itu untuk bersetubuh. Kalau kita lakukan dengan orang lain tetap sama bentuknya bersetubuh, tapi kita rusak. Karena orang yang berzina itu tubuhnya, rohnya, jiwanya sudah tercecer di banyak tempat. Dan dia sendiri pun sudah nggak utuh asli dirinya sendiri, kecampur dengan orang-orang yang dia pernah tiduri itu. Bagaimana orang itu bisa mengasihi Tuhannya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, pikiran, sudah nggak utuh lagi. Saya tersungkur di depan Tuhan waktu ini diwahyukan, saudara. Begitu luar biasa. Jangan ada dosa itu. Wahyu 17. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami sungguh-sungguh. Wahyu 17 mulai ayat 1 saudara. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Yohanes diajak. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Ngeri saudara. Inilah penghakiman atas percabulan dunia ini yang duduk di tempat yang banyak airnya. Kaget saya waktu Roh Kudus memahyukan ini. Duduk di tempat banyak airnya. Dengan cepat saya katakan, ada apa kalau sampai pelacur besar duduk di tempat yang banyak airnya? Satu, air adalah kebutuhan mutlak manusia. Betul? Berarti seks, pelacuran sudah ada di semua sektor dan segi kehidupan manusia. Anak air. Maka itu hati-hati pengguna internet. Walaupun kita nggak cari situs porno, dia bisa muncul sendiri. Hati-hati saudara. Jadi di tempat yang ada airnya, di situ ada roh perzinahan. Berarti saudara dan saya nggak bisa lolos dari roh ini. Di mana-mana ada dia. Arti yang kedua, kalau sampai pelacur besar ini menguasai tempat yang ada airnya, air itu mengalir. Jadi mereka nggak perlu kemana-mana, dia menjadi situ. Nanti air mengalir membawa dia kemana-mana. Berarti kita habis. Ayat 2. Dengan dia, dengan pelacur itu, raja-raja di bumi telah berbuat cabul
dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ngeri. Saudara, sudah lebih 30 tahun bisnis terbesar yang menghasilkan banyak uang adalah bisnis pelacuran atau pornografi. Lebih dari 30 tahun. Tidak ada bisnis yang mengalahkan itu sampai hari ini. Kedua narkoba, ketiga perjudian. Tapi nomor satu pornografi atau percabulan. Jadi betul kalau begitu. Raja-raja, pembesar-pembesar, teknokrat, birokrat, politikus, sampai penghuni bumi, rakyat biasa mabuk semuanya. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, induk atau pusat dari pelacuran dan dari kekejian bumi. Ngeri. Induknya atau pusatnya pelacuran dunia, saudara. Ayat 6 yang kita harus takut. Ngeri saya lihat. Dan aku melihat roh itu, percabulan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ini kurang ajar betul. Kalau ayat 2 yang mabuk itu penghuni bumi, haus seks, haus, mereka cari kemana-mana, termasuk para pejabat. Bukan rahasia lagi tuh, kalau ada pejabat datang ke suatu tempat bicara soal proyek, pasti servisnya perempuan, pelacuran, bukan rahasia lagi. Tapi ayat 6 ini kurang ajar betul. Yang mabuk sekarang roh itu. Tapi mabuknya nggak sembarang orang. Mereka mabuk kita. Siapa saksi Yesus? Siapa orang kudus? Itulah gereja Tuhan. Pikirkan baik-baik anak-anak muda. Perhatikan tempat kosmu, perhatikan pergaulanmu. Mereka ada di mana-mana. Mau apa kita sekarang? Kalau nggak serius hidup dengan Tuhan, menjaga kekudusan, mau apa? Saya nanti akan tunjukkan slide supaya saudara tahu betapa hebatnya Tuhan membentuk manusia dalam kandungan itu. Betapa luar biasa. Supaya kalian punya gambaran hidup ini dibawa kemana dalam kebenaran yang sungguh-sungguh. Renungkan ini. Ayat terakhir, lalu kita kan betul-betul minta Tuhan menjamah kita, merubah kita dengan serius dan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh jadi pemenang-pemenang. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kalau saudara menikah dengan benar, menemukan rumah tangga yang bagus dan harmonis, hasilnya seperti ini. Ayat 7 dan 8 dulu. 1 Tesalonika 2, 7 dan 8. Betapa indahnya kalau rumah tangga yang kau bentuk seperti ini, saudara. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah, inilah 3 fungsi ibu. 1, mengasuh. 2, merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Ini yang ketiga. Ibu itu punya kasih sayang yang besar untuk anak-anak. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa, saudara? Bapak terhadap anak-anaknya. Punya 3 fungsi juga. 1, telah menasihati kamu. 2, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang ketiga 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Dunia rusak bukan karena pemerintahnya dulu, tetapi karena rakyatnya yang sudah menikah tidak jadi ibu dan bapak yang baik. Seorang manusia yang baru lahir itu perlu 2 figur ini. Kalau manusia baru lahir tidak ada salah satu atau nggak punya dua-duanya, pasti jadi liar manusia itu. 3, untuk ibu, mengasuh, merawat, menyayangi. 3, untuk ayah, menasihati, menguatkan hati, dan meminta dengan sangat. Saya akan uraikan untuk ayah. Untuk ibu nggak usah diuraikan, kita ngerti. Mengasuh, merawati, menyayangi, luar biasa. Untuk ayah, menasihati itu di tangan ayah, bukan di tangan ibu. Maka itu kalau ayah banyak absen dalam hidup anak-anak, maka ibu nggak akan jadi penasihat yang baik.
Ibu tuh cenderung gampang dengan anak-anaknya.